Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pertemuan atau pekan keempat mata kuliah basis data di ilmu komputer atau informatika basis data ya di Universitas Anur Purwodadi. Baik, ini kita skip aja. Ya, materi kita hari ini adalah diagram ER, aljabar, relasional. Ada dua pokok bahasannya. Oke. Jadi learning outcome-nya pada pertemuan ini mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan apa itu entity relasional, kemudian komponen diagram entity relasional, kemudian memahami dan menjelaskan aljabar relasional. Oke, ini outline materinya ada relationship, kemudian jenis-jenis relationship-nya, kemudian constraint atau batasan atau pembatas relationship, kemudian metode entity relationship diagram, atribut data relationship, superclass, subclass, specialization entities, multi relationship, kemudian ada contoh-contoh ERD, kemudian aljabar relasional, kemudian operasi-operasi aljabar relasional. Oke, yang pertama kita bahas adalah relationship. Relationship itu bisa diartikan sebagai kumpulan asosiasi antar entitas. Contohnya seperti ini. Di antara mahasiswa dan dosen wali, ya, ini ada relationship perwalian. Jadi keterkaitan antara mahasiswa dan dosen wali adalah perwalian. Nah, relationship ini biasanya disimbolkan dengan bentuk wajik atau diamond, ya. Kemudian jenisnya ada dua jenisnya, ada binary dan ternary. Kalau binary di sini ada dua entitas, employee, kemudian di sini department, kemudian di sini relationship-nya works for. Jadi employee bekerja untuk departemen. Sedangkan ternary ada tiga entitas, supplier, part atau bagian, kemudian ada project. Jadi supplier supply project, kemudian part juga supply project karena project ada part-partnya. Sedangkan sini ada rekursif, ya. Selain ada binary, ternary, ada rekursif. Rekursif di sini antara dua entitas saling berhubungan, bolak-balik gitu. Oke, selanjutnya adalah pembatas pada relationship, pembatas atau constraint, ya. Di sini ada rasio cardinality. Yang pertama adalah 1:1. Misal kardinalitas 1:1 di sini kendaraan dengan STNK. Jadi satu kendaraan pasti punya satu STNK. Tidak mungkin satu kendaraan punya dua STNK atau satu STNK bisa punya dua kendaraan. Jadi tidak mungkin, ya. Jadi 1:1 di sini adalah satu kendaraan punya satu STNK atau satu STNK punya satu kendaraan, dimiliki oleh satu kendaraan. Kemudian di sini M/N, jadi many to many. Misalnya mahasiswa dengan mata kuliah, keterkaitannya, keterhubungannya adalah banyak mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Ini seperti di KRS-an gitu, ya. Jadi ada banyak mata kuliah diambil oleh banyak mahasiswa gitu. Kemudian yang ketiga ada many to one, N/1. Misal mahasiswa dengan dosen wali, ini contoh aja, ya.
Misal banyak mahasiswa, dosen walinya satu. Misal saya mempunyai mahasiswa wali perwalian 3 misalkan, seperti itu. Oke. Mahasiswa dengan dosen wali. Kemudian ada pembatas partisipasi ini. Sebagai contoh, seorang karyawan harus bekerja untuk suatu bagian. Nilai nol adalah tidak mungkin. Jadi karyawan harus bekerja pada suatu bagian, suatu departemen. Nggak mungkin karyawan nggak bekerja di salah satu departemen, nggak mungkin ya. Berarti kalau ada seperti itu, berarti karyawan yang tidak terpakai harusnya dikeluarkan dari perusahaan. Oke, ini contoh relationship one to one. Employee memanage satu departemen. Jadi di sini satu employee memanage satu departemen, gitu ya. Satu employee memanage satu departemen, satu employee memanage satu departemen. Sedangkan many to many, di sini satu employee bisa lebih dari satu proyek. Satu bekerja bisa menangani atau bisa bekerja di lebih dari satu proyek. Misalnya ini employee yang kedua ini bisa ke project 1 dan project 4. Kalau ini employee ketiga ini bisa menangani 3 project nih, dan project kedua, project ketiga, dan project keempat. Sedangkan employee pertama dan kedua hanya menangani satu project. Dan sebaliknya, satu project bisa ditangani oleh lebih dari satu employee. Nah, ini di sini bisa many, di sini juga many. Artinya many to many relationship seperti itu. Project 4 ini ditangani oleh employee kedua dan employee ketiga. Gitu. Oke, bisa dipahami. Oke, kita bahas selanjutnya adalah model entity relationship. Jadi model ER ini digunakan untuk menunjukkan secara abstrak struktur suatu basis data. Jadi basis data bisa dilihat dari model entity relationship-nya. Struktur basis data disajikan secara grafis menggunakan diagram ER. Nah, ini disebut dengan entity relationship diagram atau ERD. ERD gitu ya. Nah, ini adalah elemen-elemen utamanya. Yang pertama adalah entity set atau entitas. Kemudian ada atribut. Kemudian ada relationship. Diagram entity merupakan suatu graf atau diagram yang menunjukkan entity set, atribut, dan relationship yang tadi ya. Jadi ERD ini adalah tool untuk pemodelan data semantik yang digunakan untuk menggambarkan data secara abstrak. Nah, gambaran data itu sering disebut dengan model konseptual. Jadi masih secara konsep gitu ya. Dan selanjutnya yang akan digunakan untuk membuat skema. Jadi konsep yang digunakan untuk membuat basis datanya nanti. Skema di beberapa database management system disebut juga dengan basis data. Skema bersifat permanen dan merupakan deskripsi yang pasti dari struktur datanya. Kadang bersifat permanen ya secara umum, tapi bisa diubah-ubah. Tapi ini tidak direkomendasikan untuk berubah gitu. Jadi sifatnya sebaiknya permanen. Nah, ini ada simbol-simbol ERD. Yang pertama, persegi 4 ini untuk menandakan sebuah entitas. Kemudian oval untuk menunjukkan atribut, diamond untuk menunjukkan relationship. Kemudian garis ini untuk menghubungkan atribut ke entitas.
kemudian entitas dan relationship. Oke, secara umum seperti ini. Kotak ini adalah entitas, kemudian ada double nih, garisnya double nih, menunjukkan weak entity atau entitas lemah. Apa itu nanti kita akan bahas. Kemudian ada yang seperti ini, relationship ya, magic. Ini ada oval, lonjong ini adalah atribut dari suatu entitas. Kemudian atribut di dalamnya ada garis bawah ini, ada skornya. Ini disebut dengan atribut kunci atau key atribut. Kemudian atribut dengan garis yang double seperti ini, multi value. Kemudian atribut, kemudian ada atributnya lagi. Ini disebut dengan composite atribut. Nah, composite atribut ini atribut yang terdiri dari sub atribut yang lain. Jadi misalnya ini nama depan, nama tengah, nama akhir misalkan, atau alamat, nama jalan, nama kota, nama provinsi, seperti itu ya, komposit namanya. Jadi yang ini itu adalah gabungan dari sub atribut yang lain. Kemudian ada atribut yang garisnya putus-putus seperti ini. Ini adalah deriv atribut atau atribut yang didapatkan dari perhitungan. Misalkan umur ya, jadi umur bisa dihitung dari tanggal lahir ya kan? Dan umur ini akan selalu dinamis, berubah seiring dengan bertambahnya atau bergantinya tahun. Seperti itu. Ini notasi diagram yang lanjutan. Ini ada cardinality 1:1, ada structural constraint. Ini tidak kita bahas ya, mungkin teman-teman bisa ketemu ini di pertemuan akan datang atau bisa mencari referensi yang lain. Jadi secara umum adalah seperti ini ya, seperti ini secara umum yang sering dipakai. Oke, ini ada contoh TRD untuk customer. Entitasnya adalah customer. Kemudian customer ini mempunyai banyak atribut ya. Ini ada customer ID, di sini adalah atribut kunci, ada underscore-nya gitu ya. Kemudian ini adalah komposit tadi terdiri dari beberapa bagian atribut yang lain. Nama terdiri dari nama pertama, nama awal, nama tengah, dan nama akhir. Kemudian age ini umur adalah deriv atribut turunan didapatkan dari date of birth. Address juga ini adalah komposit gitu. Yang ini yang double ini apa tadi? Adalah multi value. Oke. Multi value di sini contohnya adalah phone number. Jadi phone number bisa lebih dari satu ya. Isinya bisa lebih dari satu. Oke nih tadi. Nah, ini ada contoh dari atribut umur ya. Umur ini bisa didapat dari birth date atau tanggal lahir. Kemudian di sini ada multi value school. Jadi student misal ketika dia sudah SMA berarti kan ada SD, SMP gitu ya, atau TK mungkin seperti itu. Ini komposit tadi ya, seperti yang tadi. Nah, ini tadi jelas weak entity ya. Di sini tadi ada weak entity ya. Gambarnya adalah entitas dengan garis yang double. Ini entitas yang tidak dapat diidentifikasi secara unik dengan atributnya saja. Oleh karena itu, ya harus menggunakan kunci asing atau foreign key dengan atributnya untuk membuat kunci peringat. Jadi weak entity ini intinya entitas yang
sulit untuk dicari menggunakan query ya. Sulit untuk di-querykan, dicari datanya. Nah, contohnya seperti ini yang strong entity ya, automobile. Jadi mobil, katakanlah mobil ya, ini punya warna, punya vehicle ID atau ID mesin, mungkin kode mesin ya. Jadi kode mesinnya akan unik ID-nya. Kemudian ini make, tahun dibuatnya. Kemudian body style dari bodinya. Kemudian ada year gitu ya. Ini make ini dibuat di mana, year ini dibuat kapan gitu ya. Sedangkan di bawah ini adalah weak entity. Di sini nggak ada vehicle ID. Jadi ketika mencari data dengan warna, dibuat di mana, stylenya apa, tahunnya kapan, ini kemungkinan akan menampilkan data yang banyak sekali, data yang sama banyak sekali. Beda dengan yang ini, ketika kita ingin mencari, kita cukup mencari vehicle ID-nya saja, maka semuanya ini akan didapatkan gitu ya. Lalu bedanya di situ, di sini ada ID, di sini tidak ada, biasanya seperti itu. Weak entity ya. Ini tadi di awal dibahas sedikit ya, participation constraint atau batasan keikutsertaan dari suatu entity terhadap hubungannya dengan entity yang lain ya. Participation constraint ini ada dua, total dan partial. Total participation menyatakan instan dari suatu entity yang harus berhubungan dengan instan dari entity yang lainnya. Jadi ini tidak bisa berdiri sendiri. Sedangkan parsial ini tidak harus berhubungan dengan entity yang lain, jadi bisa berdiri sendiri. Contohnya seperti ini. Ini yang full ya. Yang full ini student, dia bisa berdiri sendiri, dan sini ada course. Ketika course dia harus diikuti oleh banyak student, sedangkan student tidak harus mengikuti banyak course. Nah, itu bedanya. Kemudian lagi nih, automobile, dia harus dikendalikan nih mobil nih, harus dikendalikan oleh student misal atau mahasiswa gitu ya. Jadi mobil harus dikendalikan oleh mahasiswa. Beda, mahasiswa bisa berdiri sendiri, tidak harus punya mobil ya kan. Mahasiswa tidak harus punya mobil, sehingga mahasiswa tidak harus mengemudikan mobil. Itu bedanya. Jadi ini tergantung dengan ini student ya, dan student tidak berhubungan dengan mobil. Jangan rekursif ini saling berkaitan ya, personal ini. Employee course, jadi ini saling berhubungan di dalam satu entitas itu sendiri. Oke, lanjut contoh-contoh yang lain ya. Ini diagram untuk film. Nah, contohnya entitas film punya judul, punya tahun, punya panjang, punya durasinya, punya jenisnya. Kemudian di sini punya relationship bintang. Kemudian pemilik bintang dalam ini adalah artisnya gitu ya. Di sini artisnya siapa namanya? Nah, di sini ada nama, ada alamat misalkan. Kemudian di sini pemiliknya adalah produser. Jadi di sini ada entity produser. Film dimiliki oleh produser, namanya siapa, alamatnya di mana gitu. Kemudian atribut pada relationship ini, terkadang juga relationship itu punya atribut. Nah, ini biasanya disebut dengan intersection atribut. Nah, ini kadang diperlukan untuk memberikan atribut ke suatu relationship. Nah, ini bisa digambarkan
atribut ini sebagai properti dari tuple di dalam relationship set. Tuple itu record detail. Oke, contohnya ini. Student punya nilai didapat dari course-nya ya. Nah, grade di sini adalah relationship dari atribut enroll. Gitu. Ini disebut dengan intersection atribut. Contoh yang lain seperti ini. Relationship dari relationship ini juga kadang terjadi ya, tapi ini kita sekilas saja. Book publisher di mereview manuskrip ya. Jadi penerbit buku mereview manuskrip, jadi calon bukunya di review, kemudian hasil reviewnya akan menjadi buku. Jadi di sini entitas buku, sedangkan di sini adalah entitas manuskripnya. Jadi sebelum jadi buku harus di review dulu, setelah itu jadi buku ya, gitu ya. Jadi relationship dari relationship. Oke, kita lanjut. Superclass atau subclass relationship-nya juga kadang terjadi ya. Jadi atribut atlet punya atribut sekian ya, entitas ya. Entitas atlet punya beberapa atribut ini. Kemudian di subclasskan ya, di overlap misalnya. Ini punya subclass tenis, subclass golf, subclass football. Jadi tenis ini punya atribut dari atlet, tapi punya yang unik, atribut yang unik. Di sini state ranking misalkan. Kemudian di golf ini ada handicap. Football di sini ada position. Saya mungkin kiper atau midfielder atau striker gitu ya. Kalau golf ini handicap saya kurang paham ya, handicapnya apa. Tenis ini ada state rankingnya, ranking di dalam kejuaraan tenis nih. Nah, ini specialization entity. Hampir sama tadi. Kalau ini adalah relationship-nya, ya kalau ini adalah entity-nya. Furnitur ini punya ada tabel ya, maksudnya entitas furnitur ini bisa diturunkan jadi entitas tabel, entitas desk, entitas chair gitu ya. Dan masing-masing entitas ini punya spesialisasi atribut, jadi size, drawers, color, chair type, dan sebagainya gitu. Nah, seringkali ini multi-way seringkali juga diperlukan ya, yang menghubungkan lebih dari dua entitas. Contohnya adalah relationship antara dosen, mata kuliah, dan program studi. Seperti ini. Dosen ini punya atribut NIP, nama, telepon. Entitas prodi punya kode prodi dan nama prodi. Mata kuliah punya kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Nah, dari tiga entitas ini dihubungkan dengan satu relationship. Ini disebut dengan multi-way relationship. Jadi prodi menugaskan dosen untuk mengampu mata kuliah, atau mata kuliah diampu oleh dosen dan ditugaskan oleh prodi. Ini cara bacanya. Misalkan saya ditugaskan oleh prodi untuk mengampu mata kuliah basis data. Nah, seperti itu contohnya. Jadi tiga entitas saling terhubung. Ini ada contoh lagi, contoh rancangan basis data yang bagus ya, yang standar.
Di sini ada mahasiswa dan provinsi, entitas mahasiswa dan entitas provinsi. Dihubungkan dengan relationship provinsi asal. Jadi mahasiswa mempunyai satu provinsi asal. Nah, rancangan ini memberikan nama provinsi hanya disajikan sekali dan lengkap. Di sini semua provinsi ada, tapi yang ditampilkan adalah sesuai dengan yang dimiliki oleh mahasiswa saja. Gitu ya. Ini contoh rancangan yang kurang bagus ya, atau bisa dikatakan jelek. Di sini entitas provinsi punya kode provinsi, atribut kode provinsi dan atribut nama provinsi. Atribut mahasiswa di sini punya entitas mahasiswa punya atribut name, nama mahasiswa, kode provinsi dan nama provinsi. Nah, bisa dilihat di sini kode provinsi sudah ada di sini. Di sini dituliskan lagi nama provinsi. Nah, ini adalah hal yang jelek. Nah, nanti bisa terjadi adanya redundansi data. Ya, di sini ada nama, di sini juga ada nama. Nah, ketika di sini diubah, maka di sini tidak berubah. Nah, ini mengakibatkan kerancuan data. Kode provinsi X, nama provinsinya ABC, sedangkan di sini kode provinsinya X, nama provinsinya EFG. Nah, kan bingung gitu, pakai yang mana yang benar gitu ya. Nah, ini contoh yang tidak bagus gitu ya. Rancangan ini menyatakan data provinsi dua kali. Nah, seperti yang saya singgung tadi, sebagai atribut dan sebagai suatu entitas. Di sini suatu atribut, di sini suatu entitas. Jadi akan terjadi kebingungan. Contoh yang lain adalah seperti ini. Satu entitas mahasiswa punya atribut name, nama, kode provinsi dan nama provinsi. Di sini juga buruk ya, jelek rancangan seperti ini, karena kode provinsi nanti akan bisa double disebutkan di entitas ini. Nama provinsinya juga. Nah, ini akan jadi masalah. Rancangan di atas ini mengulang nama provinsi sebanyak jumlah mahasiswa yang berasal dari provinsi yang sama, dan akan kehilangan data untuk semua provinsi yang mahasiswa itu tidak berasal dari provinsi tersebut. Gitu. Ini adalah contoh-contoh aplikasinya di perusahaan, kemudian di departemen dalam perusahaan itu, kemudian departemen mungkin bisa terletak di beberapa lokasi. Mungkin ini contoh-contoh ya, bisa dibaca nanti. Ini ERD yang lebih rumit ya. Oke. Ini bisa dibaca sendiri. Oke, kita lanjut ke aljabar relasional. Aljabar relasional adalah kumpulan operasi yang digunakan untuk melakukan manipulasi terhadap relasi. Nah, relasi ini bisa dimanipulasi. Hasil operasi berubah relasi baru yang dapat dimanipulasi lebih lanjut. Nah, ini bisa digunakan untuk pencarian data atau operasi-operasi lain. Nah, di sini beberapa operasi aljabar relasional saya sebutkan ada 8 ya. Yang pertama selection, yang kedua projection, ketiga union, kemudian set difference, Cartesian product, intersection, natural join, dan data join. Oke, kita bahas satu persatu. Operasi selection di sini didefinisikan sebagai kumpulan data, ya, kumpulan semua data, atau kumpulan semua tuple, atau kumpulan semua record, itu sama. Tuple, record, data itu sama ya, dalam suatu tabel yang memenuhi kondisi P gitu ya, yang memenuhi kondisi gitu ya. Operasi selection ini berfungsi untuk menyeleksi tabel-tabel yang memenuhi predikat yang diberikan dari sebuah tabel relasi.
Nah, disimbolkan dengan sigma. Nah, contohnya seperti ini. Nah, saya punya 3 tabel: dosen, mata kuliah, yang mengajar ya. Nah, contohnya saya ingin menampilkan daftar dosen yang berjenis kelamin pria dari tabel dosen. Ya, dari tabel dosen ini saya ingin mencari dosen yang jenis kelaminnya adalah pria atau laki-laki. Nah, maka aljabar relasionalnya adalah seperti ini ya. Nah, tandanya adalah seperti ini, sigma gitu ya. Sigma jenis kelamin pria dari tabel dosen. Jadi mencari jenis kelamin pria dari tabel dosen ya, maka yang tampil adalah 2 record, 2 tabel, 2 dataset ya. Kemudian ada operasi projection. Di sini untuk memilih atribut apa saja yang ingin ditampilkan. Nah, disimbolkan dengan P. Contohnya, saya ingin menampilkan NIP dan nama dosen dari tabel dosen. Maka penulisan aljabar relasionalnya P, NIP, nama dosen dalam kurung tampilnya. Ini adalah tabel dosen. Nah, muncul semua data tapi dengan atribut NIP dan nama dosen saja. Datanya semua muncul 4 data, 4 record, 4 tabel. Nah, contoh lagi, saya ingin menampilkan NIP, nama dosen, dan kota dari tabel dosen dari dosen-dosen yang bertempat tinggal atau beralamat gitu ya, di kota Jakarta Selatan. Oke. Ini adalah gabungan dari projection dan selection ya. Selection di sini adalah sigma, kemudian projection di sini adalah P. Jadi menampilkan NIP, nama dosen, kota, di mana kotanya adalah Jakarta Selatan pada tabel dosen. Nah, maka akan muncul 2 data set ini, 2 record, 2 tabel. Oke, selanjutnya adalah operasi union. Di sini untuk menggabungkan nilai atribut dari sebuah tabel relasi dengan nilai atribut dari tabel relasi lainnya. Simbolnya adalah union ya, seperti huruf U ini. Nah, kondisi operasi union ini harus dipenuhi 2 kondisi, yaitu derajat dari 2 tabel relasi yang dioperasikan harus sama dan domain dari atribut yang dioperasikan juga harus sama. Domain di sini adalah data ya, jadi katakan data juga, atau acuannya gitu. Field atau atribut yang dijadikan acuan. Nah, contohnya ingin menampilkan NIP dari relasi dosen dari tabel dosen ya, union NIP mengajar. Hasilnya adalah seperti ini, hanya menampilkan NIP gitu ya, yang ada di tabel mengajar 95001, 95002, 95003, 95004. Kemudian ada operasi yang selanjutnya adalah set difference. Ini menunjukkan nilai yang ada dalam sebuah tabel relasi tapi tidak ada di dalam tabel relasi yang lainnya. Nah, di sini saya ingin mencari NIP dari dosen yang tidak ada di tabel mengajar. Nah, di sini ada kesalahan saya. Sini harusnya nggak ada di sini. Nah, ini benar apa enggak? Salah ya, betul seperti ini ya. Karena yang dicari adalah dari relasi tabel dosen. Jadi muncul semua. Jadi union ini muncul semuanya. Oke ya. Ini yang tadi set difference. Nah, ini adalah query-nya, contoh query, nanti kita akan praktekkan. Nah, ini operasi Cartesian product.
sini untuk mengkombinasikan informasi yang ada dalam dua tabel relasi, kemudian menghasilkan sebuah tabel relasi yang baru. Simbolnya adalah X ya, Cartesian product. Contoh, saya akan menampilkan kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS dari tabel mata kuliah, kemudian kelas dari tabel mengajar, di mana kelas yang diajar adalah kelas A. Maka aljabar relasionalnya seperti ini ya. Tapi kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS kelas, sigma kelas sama dengan A, ini pangkat ya, dimana mengajar dot kode mata kuliah, mengajar adalah nama tabelnya, kode mata kuliah ini adalah atributnya, sama dengan mata kuliah dot kode MK. Jadi mencari yang kode MK di mengajar sama dengan kode MK di tabel mata kuliah ya. Yang kelasnya adalah A gitu ya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nanti kita akan praktekkan di server saya ya, atau di server masing-masing laptop atau komputer teman-teman sekalian. Oke, selanjutnya adalah operasi intersection. Ini operasi tambahan ya sebenarnya, jadi gabungan sebenarnya. Jadi operasinya seperti ini. Operasi set intersection ini berfungsi untuk mendapatkan nilai yang ada dalam sebuah tabel relasi dan juga ada dalam tabel relasi lainnya. Contohnya seperti ini ya, intersection. Kebalikan dari union tadi ya. Oke. Aljabar relasionalnya, ketika saya ingin menampilkan NIP dari tabel dosen, saya set intersection dengan NIP dari tabel mengajar. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini ada contoh SQL-nya. Nanti kita akan praktekkan. Kemudian ada natural join. Natural join digambarkan dengan gini ya, join ya. Ini join berfungsi untuk menggabungkan operasi selection dan Cartesian product menjadi hanya satu operasi saja. Jadi dua operasi tadi digabung dengan operasi natural join. Gitu ya. Natural join ini hanya menghasilkan tabel atau record yang punya nilai yang sama pada dua atribut yang bernama sama pada dua tabel relasi yang berbeda. Jadi dua tabel yang berbeda dengan data record yang sama gitu kan. Contohnya seperti ini. Saya ingin menampilkan seluruh data pada tabel mata kuliah dan tabel mengajar gitu ya. Maka acuan, jadi di join ini harus ada acuan ya. Acuannya adalah apa? Di sini acuannya adalah kode MK, karena yang ada di tabel mengajar dan tabel mata kuliah adalah kode MK. Oke gitu ya. Maka acuannya adalah kode MK yang sama gitu. Oke ya. Data join ini ekstensi atau pengembangan dari natural join. Di sini bisa ditambahkan operator relasional ya, kurang dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan. Operator matematika ya. Oke, ini sama seperti tadi, hasilnya juga akan sama. Oke, referensinya ini. Oke, untuk teori kita cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.